Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Oke, dari perkembangan kabar terakhir terkait dengan dua pemain Manchester United ya, yaitu adalah Joshua Zirkzee dan juga Marcus Rashford. Ada semacam kayak kondisi ataupun keadaan kemungkinan keduanya tetap ada di Manchester United. Menurut gua ini keadaan yang masih sangat mungkin bisa terjadi. Marcus Rashford misalnya disebutkan oleh Fabrizio Romano di konten terakhirnya yang menyinggung tentang Marcus Rashford ini. Fabrizio Romano semacam kayak menyanggah kabar kalau Marcus Rashford terbuka misalnya untuk bergabung ke klub di Saudi Pro League. Bahkan mengatakan Marcus Rashford hanya mempertimbangkan untuk bergabung ke klub-klub top di Eropa, misalnya seperti Barcelona ataupun juga klub-klub lainnya. Nah, terkait dengan Barcelona ini kan sudah jelas situasinya. Barcelona tidak menginginkan Marcus Rashford. Keadaannya seperti itu saat ini, walaupun bisa saja berubah. Kesimpulannya sementara seperti itu. Belum ada kabar dari klub-klub lain yang meminati Marcus Rashford ya, klub-klub dengan klasifikasi klub top di Eropa. Untuk di Premier League sendiri, Marcus Rashford dikabarkan hanya ingin memperkuat Manchester United ya. Ini merupakan komitmen personal bagi Marcus Rashford sendiri, sehingga terkait dengan Marcus Rashford ini ya kita tahu bahwa bursa transfer ini masih sebulan lebih, kurang lebih seperti itu ketika gue bikin video ini. Tapi tetap ada peluang Rashford akan bermain di Old Trafford musim ini. Joshua Zirkzee pun juga seperti itu, walaupun di beberapa kabar terakhir mengaitkan minat ya dari misalnya ada dua klub Premier League, tidak disebutkan secara jelas oleh The Athletic apa klubnya. Lalu juga ada klub dari Italia, Juventus, yang memonitor situasi dari Joshua Zirkzee. Tapi setidaknya ketika gua bikin video ini belum ada minat yang serius ataupun konkret, apalagi sampai mendekati kesepakatan ya untuk mendatangkan Joshua Zirkzee, sehingga keadaan masih terbuka. Joshua Zirkzee pun dari awal preseason sudah terlibat ya dengan persiapan untuk musim ini, terlibat juga dalam pertandingan Manchester United, sehingga seperti gue katakan di awal, peluang bagi kedua pemain ini untuk tetap berada di Manchester United terbuka. Nah, bagaimana seandainya dua pemain ini tetap berada di Manchester United, tetap bermain di Old Trafford untuk musim ini? Kalau melihat Marcus Rashford ya dari sisi kiri, kalau kita lihat dari keadaan misalnya secara teknis, wah ini keadaan yang bagus. Mungkin sudah pernah gue bahas juga di video Football United ya, bahwa ada Cunha, ada Rashford, mungkin ada Dorgu, yang tiga pemain ini akan bersaing memperebutkan satu tempat, satu posisi. Mereka harus saling memacu, kualitas mereka harus atur dengan situasi yang tinggi, tentu saja demikian. Tapi kalau terkait dengan Rashford ya, pertanyaan lebih ke keadaan, apakah Marcus Rashford memahami situasi bahwa dia bukan pilihan pertama di Manchester United ya. Berbeda dengan keadaan Rashford sebelumnya, sebelum dia pindah ke Barcelona. Walaupun di Barcelona sendiri pun juga ya dia bukan merupakan pilihan utama ya di Camp Nou di sana. Tapi ketika dia kembali lagi ke Manchester United, nomor punggung tidak sama, lalu pilihan mungkin dia bukan jadi pilihan utama, dia harus bersaing. Attitude pun juga seperti itu. Ini akan menjadi tanda tanya, karena sebelumnya Rashford sebelum pergi dari Manchester United menyebutkan bahwa dia ingin memiliki situasi yang fresh gitu ya, penyegaran kembali. Dia butuh hal itu, dia butuh menikmati lagi sepak bola, dan sebelumnya dia dapatkan di Barcelona. Nah, bagaimana kalau dia kembali lagi ke Manchester United? Ya, Manchester United sekarang tidak sama memang dengan Michael Carrick dan juga staf kepelatihannya. Tapi bagaimana klub ini? Ya Manchester United dengan segala sorotannya, dengan segala tekanannya, dengan segala fansnya yang global, yang sangat luas, yang sangat besar. Media Inggris yang memang sangat buas dan juga kejam ya dalam tanda kutip. Lalu juga manajemen Manchester United, di mana manajemen Manchester United ini sebelum Marcus Rashford ke Barcelona kan juga sudah sama keadaannya, kurang lebih seperti itu. Sehingga ini keadaan yang Rashford harus hadapi kembali. Apakah dia bisa meriset motivasinya, bisa meriset keadaannya sehingga dia bisa menerima situasi ini dan memberikan segalanya, dia bisa enjoy lagi bermain sepak bola? Itu tanda tanyanya menurut gua, karena Manchester United
Ketika Rashford tetap bermain di Old Trafford, sekitar 325.000 per pekan harus dikeluarkan oleh Manchester United sebagai investasi pembayaran gaji Marcus Rashford. Angka yang sangat tinggi sebenarnya. Nah, ini keadaan yang menurut gue akan terjadi ya, kurang lebih seperti itu kalau Rashford kembali lagi. Dari sisi teknis di atas kertas tidak ada masalah, tapi justru yang gue khawatirkan ada situasi non teknisnya. Nah, tapi ya kalau memang faktanya Marcus Rashford tidak kemana-mana, inilah situasi yang harus diatur oleh manajemen dan juga staf kepelatihan Manchester United. Karena ketika staf kepelatihan Manchester United, Michael Carrick ataupun juga manajemen Manchester United mampu mengatur situasi non teknis dari Rashford, misalnya dia bisa nyaman kembali ya, kemampuannya akan luar biasa. Tapi ada hal lainnya juga yang harus diatur, yaitu adalah ya seperti kayak Cunha, bagaimana dengan Dorgu misalnya. Hal-hal seperti ini pun juga menurut gue harus dilakukan penyesuaian. Tapi secara keseluruhan, apakah ini akan menjadi hal yang negatif atau hal yang positif kalau seandainya Rashford tetap stay di Manchester United musim ini? Ada dua pendapat tentu saja, tapi gue masih lebih condong ke situasi yang positif. Kalau gue secara ringan amatiran ya, dengan berbagai syarat yang tadi gue sebutkan. Bagaimana dengan Joshua Zirkzee? Ini juga situasi yang menarik. Joshua Zirkzee ketika datang ke Manchester United, gue nilai belum sampai dengan saat ini ya, bahkan belum mendapatkan situasi yang ideal sebagai pemain baru, pemain muda yang bermain di klub sebesar Manchester United. Kalau kita runut ke belakang, keadaannya tuh tidak pernah ideal bagi Joshua Zirkzee. Hadir bukan sebagai pilihan utama, bahkan gue masih tanda tanya ya sebenarnya yang menginginkan Joshua Zirkzee itu siapa? Apakah manajemen? Apakah Erik ten Hag pada saat itu? Lalu intinya di periode yang tidak jelas itu pun dia tidak mendapatkan katakanlah support yang jelas dari manajemen ataupun juga staf kepelatihan, bahkan manajer pun juga berganti-ganti, skema pun juga tidak sama. Ini bukan keadaan yang ideal. Kalau seandainya Manchester United tidak bisa melepas Joshua Zirkzee, lalu Joshua Zirkzee menjadi bagian dari skuad Manchester United musim ini, gue pikir yang harus dibenahi pertama adalah kesempatan dia untuk bisa beradaptasi dengan sistem yang diinginkan oleh Michael Carrick. Menurut gue ini yang harus yang harus dikembangkan, penekanannya harus pada hal itu. Musim lalu ketika Carrick datang, ya Joshua Zirkzee sudah terlibat, tapi jangan lupa Joshua Zirkzee juga sempat beberapa waktu itu dia absen ya menurut gue, dan ketika dia tersedia pun juga nampaknya Michael Carrick punya semacam kayak penilaian tersendiri sehingga Joshua Zirkzee sering sekali tidak diberikan kesempatan bermain. Padahal dia sangat menginginkan untuk bisa mendapatkan peluang ke Piala Dunia bersama dengan tim nasional Belanda, tapi itu tidak terjadi. Nah, kalau melihat setidaknya dari 2 pertandingan awal Manchester United di pre-season, ada kontradiksi yang lumayan tebal ya di pertandingan pertama dan di pertandingan kedua. Di pertandingan pertama Joshua Zirkzee tidak tampil cukup bagus, tapi di pertandingan keduanya gue pikir dia tampil cukup lumayan. Artinya kalau dari saat ini lalu divonis bahwa Joshua Zirkzee ini akan menjadi beban saja untuk musim ini, dia tidak akan bisa bermain dengan bagus, dia tidak akan memberikan kontribusi, menurut gue masih terlalu awal. Salah satu hal yang menurut gue bisa memberikan perkembangan bagi Joshua Zirkzee adalah menit bermain yang tinggi, dimana musim lalu Manchester United tidak memiliki kesempatan itu. Manchester United hanya berlaga di satu kompetisi ketika Michael Carrick masuk, tapi musim ini Manchester United punya 4 setidaknya, sehingga menit bermain dari Joshua Zirkzee diharapkan bisa lebih tinggi. Dan dengan lebih tingginya menit bermain dari Joshua Zirkzee, ya diharapkan dia bisa lebih berkembang lagi. Dan kalau ditanya apakah ini situasi yang positif atau negatif dari Joshua Zirkzee untuk tetap stay di Manchester United seandainya memang tidak ada pilihan ya. Walaupun gue tadi menyebutkan banyak faktor positif, tapi gue lebih cenderung untuk kalau bisa memilih Manchester United untuk mendapatkan striker yang berbeda, profil, karakter, kemampuannya bahkan dan mungkin juga pengalamannya dari seorang Joshua Zirkzee untuk melengkapi atau mensupport Benjamin Sesko. Sehingga gua masih sangat berharap sekali Joshua Zirkzee bisa lepas dari Manchester United, walaupun dari sisi karakter dia menurut gue bagus, dia positif dengan segala situasi yang ada di Manchester United. Dia tetap profesional, dia tetap menunjukkan situasi yang positif gitu ya dari sisi karakter, dan ini merupakan modal yang sangat berharga. Tapi dari sisi teknis
Manchester United butuh kualitas yang berbeda sih, menurut gua kualitas yang mungkin lebih tinggi lagi. Kurang lebih seperti itu. Sobat Football United bagaimana pendapatnya kalau seandainya Rashford ataupun Joshua Zirkzee tetap stay di Manchester United untuk musim ini? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.